Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Didi Duryandi akan berbagi ilmu tentang basic instrumen. Nah, dalam basic instrumen di sini untuk memahami fungsi dasar dari alat-alat ukur, kemudian memahami pengaruh operasional alat ukur, kemudian memahami safety dan keterbatasan alat ukur. Nah, di sini terdapat sistem instrumentasi pengukuran. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah bagian alat ukur yang pertama kali menerima energi atau besaran ukur dari medium yang diukur. Kemudian yang kedua adalah transducer. Transducer adalah untuk mengubah bentuk variabel yang diukur dari frekuensi, kemudian besaran lain seperti gerak atau tegangan listrik. Nah, yang selanjutnya adalah manipulator. Nah, manipulator adalah salah satu elemen dari sistem transisi yang mempermudah besaran suatu variabel untuk diolah lebih lanjut. Kemudian lanjut transmitter. Nah, transmitter adalah untuk mengirimkan data sinyal antara elemen alat ukur. Dan lanjut, untuk recorder adalah elemen yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Kemudian data masih diakses kembali bila diperlukan. Kemudian display yaitu untuk menampilkan hasil pengukuran. Dapat berupa tampilan angka, jarum, gerakan jarum atau warna grafik. Lanjut. Di sini terdapat istilah pembacaan dalam sistem alat ukur yaitu operasi. Itu merupakan kecepatan suatu alat ukur dalam memberikan hasil bacaan. Reliability adalah kemampuan alat ukur untuk menghasilkan wujud kerja seperti spesifikasi awal yang telah ditetapkan. Reliability adalah kemampuan suatu instrumen untuk mengulang atau mendapatkan hasil yang sama pada beberapa kali pengukuran yang sama. Kemudian untuk linearitas adalah sistem pengukuran menyatakan sifat hubungan antara input atau output sampai output suatu alat ukur. Nah, selanjutnya output suatu alat ukur selalu bersebanding dengan inputnya. Nah, jadi bila diplot dalam suhu ukur deteksi, maka hubungan input output adalah merupakan lurus seperti gambar di samping. Nah, tapi pada kenyataannya bentuk garis lurus ideal seperti gambar tersebut nyaris tidak pernah ditemukan. Biasanya bentuk kurva input output adalah tidak lurus. Nah, tetapi ketidaklurusan ini masih ada dalam batasan-batasan yang masih dianggap linear. Nah, kemudian penyimpangan dari garis linear ideal ini adalah disebut linearitas. Dan histeresis. Nah, histeresis ini adalah merupakan gejala di mana output suatu alat ukur atau elemen lain dalam sistem pengendalian proses mengalami perambahan. Nah, ini banyak terjadi pada elemen yang mengadopsi gerak mekanis bolak-balik akibat gesekan mekanis. Kemudian deadband. Deadband adalah gejala di mana suatu alat ukur atau suatu elemen instrumen ketika beroperasi tidak aktif bekerja. Kemudian lanjut ke saturation, yaitu suatu elemen yang dikatakan mengalami saturate atau jenuh bila output tidak dapat bertambah lagi meskipun padanya diberi tambahan input. Kemudian dead zone. Nah, zone ini adalah hubungan input output jadi keadaan tidak sensitif pada tengah-tengah operasi. Nah, input bertambah namun tidak berpengaruh pada output sampai pada batas tertentu. Nah, kemudian ada dead time. Dead time adalah waktu di mana sistem instrumen atau elemen dari instrumen tidak atau belum memberikan respon meskipun input telah berubah. Kalibrasi. Nah, kalibrasi merupakan usaha untuk menstandarisasikan kembali performa kerja alat instrumen menggunakan suatu alat standar tertentu. Nah, aktivitas kalibrasi dapat berupa menyetel ulang nomor tombol, membongkar atau memperbaiki siapa yang salah, mengubah mengganti skala pembacaan, dan lain-lain. Nah, sensing switch. Di sini limit switch adalah sebuah saklar atau switch yang digunakan sebagai penanda batas suatu gerakan atau untuk menandai suatu posisi. Kemudian ada pressure switch. Nah, pressure switch adalah sebuah saklar yang bekerja berdasarkan perubahan tekanan suatu fluida. Fungsi pressure switch adalah sebagai produksi terhadap
Kemudian photo switch. Switch atau photosnya merupakan jenis saklar yang berisi bercahaya berdasarkan perubahan cahaya. Berisi bercahaya adalah jika sebuah objek terkena pancaran cahaya, kemudian diputar kembali hingga mengenai receiver, akan menyebabkan photo switch aktif. Nah, jika tipe kontak yang dipakai ada jenis no, maka menyebabkan kontaknya terhubung. Nah, jika kontaknya adalah edgy, maka kontaknya akan terputus. Photo switch dibedakan jadinya jadi diffuse dan reflektif. Dan jika diffuse, maka mampu mendeteksi semua benda dalam jangkauannya, tapi punya jangkauan yang sensingnya rendah. Nah, untuk retroreflektif, jenis photo switch yang dengan kaca memantul sebagai umpan balik cahaya dari transmitter, yaitu break sensor, yaitu seed break atau seed break detector. Nah, prinsip kerjanya akan menggunakan cahaya inframerah atau red disebut dengan IR untuk mendeteksi perbedaan antara kertas dengan roll atau benda lain. Kemudian ada lever switch, yaitu saklar dengan sebuah pelapon yang berfungsi untuk mengontrol level suatu cairan dalam cairan. Nah, pada aplikasinya, lever switch berdua batas posisi yaitu maksimum dan minimum. Nah, sedangkan level switch dengan satu batas minimum maksimum atau minimum saja digunakan untuk kontrol proteksi terhadap sistem. Di sini ada proximity inductive switch, yaitu adalah jenis switch yang bekerja jika terdapat benda berupa logam atau sifat magnet mendekat pada benda singgoing. Proximity switch memiliki dua, yaitu proximity switch yang sensitif terhadap jenis logam, kemudian yang akan mendeteksi yang bersifat magnetik atau bisa disebut dengan reed switch. Kemudian ada pressure measurement, yaitu menggunakan transducer sebagai elemen yang berfungsi untuk merubah pressure mekanik maupun atau arus listrik. Nah, contohnya adalah berbentuk spring and piston, bellows, or valve, ya plug. Dan kemudian ada pressure transducer. Nah, di sini strain gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur strain. Nah, contohnya adalah piezoresistive element. Ini adalah pressure sensitive element, yaitu elemen yang mempunyai nilai resistansi berubah bila mendapat tekanan. Kemudian ada pressure transition application. Nah, di sini jadi dua, yaitu Gauge absolute pressure transmitter (GP), yaitu cara pengukuran pressure terhadap atmosfer menuju PSI. Kemudian ada absolute pressure atomic, adalah cara pengukuran pressure yang terhadap vakum atau 0 PSI. Nah, contohnya adalah steam pressure control, gas pressure control, water pressure control, stock or slurry pressure control, chemical pressure control, dan lain-lain. Kemudian terdapat differential pressure measurement. Di sini untuk mengukur beda tekanan antara dua bahan proses. Nah, contohnya adalah level measurement. Flow measurement juga pressure. Nah, flow measurement adalah closed or open tank. Flow measurement flow atau gas flow. Kemudian DP measurement, DP steam atau filter. Kemudian lanjut ke flow. Nah, flow di sini dibagi beberapa macam seperti positive displacement. Metode ini menggunakan mekanikal bergerak berulang atau siklik dengan saf berhubung ke maker. Nah, satu siklik sebanding dengan jumlah volume. Contohnya, yang prinsipnya adalah rotatory piston type, bed type, loop type, single rotator. Nah, ini adalah impedansial. Dan di sini menggunakan bataran yang bisa disebutkan dengan laju aliran. Nah, umumnya dengan memanfaatkan rotor atau listrik. Nah, kemudian putaran dari rotor akan dikonvert ke mechanical counter atau elektrikal. Nah, pengukuran menggunakan metode ini adalah turbine rotor types, rotatory shaft types, rotating wheel types, helical turbine types. Kemudian ada variable aliran. Nah, metode ini menggunakan pelampung. Nah, pelampung berada pada type hidup atau tabung virus. Laju aliran akan menghasilkan tekanan yang menyebabkan pelampung naik. Nah, contohnya adalah rotameter dan penutup. Kemudian ada differential pressure. Nah, di sini dapat diaplikasikan untuk pengukuran laju aliran dengan menggunakan orifice.
beda prinsip antara in out sebanding dengan flow. Nah, contoh aplikasinya misalnya pada sistem flow measurement. Jadi ada magnetic flow meter. Ini menerapkan fenomena retromagnetic induction. Prinsipnya, ketika sebuah partikel bermuatan antara memotong dan magnet, maka akan terjadi tegangan induksi pada kontak fluid yang berada di kalung magnet. Nah, contohnya adalah pada frekuensi pada water, ketika dan stock flow. Kemudian ada ultrasonic flow meter. Di sini menggunakan gelombang ultrasonic berfrekuensi tinggi, itu lebih dari 20 kHz. Gelombang suara diarahkan sepanjang jalur aliran fluida yang berubah gerakan fluida akan mempengaruhi perawatan dari gelombang. Dan di sini keselarasan antara kemampuan gelombang dan kecepatan fluida yang bisa diolah sinar. Nah, ada dua tipe ultrasonic flow meter, yaitu droplet type itu yang mengakibatkan karena indikator oleh perubahan frekuensi pengaruh dari pergerakan suatu materi. Kemudian ada transit type itu menggunakan sepasang elemen transistor, satu sebagai transmitter dan satu lagi sebagai receiver. Kemudian ada vortex flow meter. Di sini menggunakan aplikasi atau menggunakan fenomena vorteksi atau limpahan besaran. Contohnya adalah pada steam, gas, air flow meter. Kemudian ada mass flow meter. Nah, di sini menggunakan prinsip kayak Coriolis. Nah, prinsip kerja Coriolis adalah saat fluida melewati jarum hukum akan menghasilkan resonansi frekuensi di sebuah fase, kemudian transducer mengakomodasinya jadi sebuah sinyal flow. Nah, kemudian ada thermal mass flow meter. Di sini menggunakan metal wire yang dilewati arus listrik bermuatan panas. Nah, jika ada aliran udara mengalir melewati arus akan menyebabkan temperatur turun. Dan kemudian akan dikompensasi dengan kenaikan arus, dan kenaikan arus akan dikalkulasi dengan flow meter. Kemudian ada level. Pengukuran level merupakan hal yang umum dilakukan pada industri proses. Di sini ada pengelompokan menjadi dua, yaitu kontak dan non kontak. Di sini ada differential level transmitter. Di sini itu merupakan tipe kontak tipis yang paling umum diaplikasikan. Kemudian ada ultrasonic atau radar level. Ini cara pengukuran ketinggian suatu materi dalam zona bukan metode pantulan gelombang. Dan di sini merupakan metode yang menggunakan non kontak. Nah, kemudian ada ke position sensor. Di sini ada LVDT, linear variable differential transformer. Ada position. Nah, di sini terdiri dari 3 buah trafo, satu trafo primer, 2 trafo sekunder. Nah, trafo tersebut mengelilingi sebuah pipa tabung yang di dalamnya terdapat besi ferromagnetik. Nah, besi tersebut bisa bergerak searah ke tabung. Nah, akibatnya pergeseran tersebut akan mengirimkan tegangan pada koil trafo sekunder, yang mana besarnya tegangan berbanding lurus dengan jarak pergeseran di besi tersebut. Nah, kemudian lanjut RVDT atau rotation variable differential transformer. Nah, adalah transformer yang digunakan untuk mengukur sudut putar. Berbeda dengan encoder, RVDT hanya mengukur besar sudut putar suatu gerakan. Nah, sedangkan encoder digunakan untuk mengukur jumlah rotasi atau kecepatan suatu putaran. Kemudian ada MPS atau magnetostrict sensor. Nah, di sini adalah linear position sensor yang menggunakan sebuah transversal strain pulse yang dihasilkan oleh induksi dua magnet.